Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian tetap baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat. Selalu mengikuti pembelajaran daring dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Oke, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang tentunya sekarang sudah kelas 8, yang dulu kelas 7, sekarang sudah naik kelas 8. Bahasa Indonesia kelas 8 nanti kita akan membahas banyak bab. Ada 5 bab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama bab 1 berita seputar Indonesia, bab 2 iklan sarana komunikasi, bab 3 menganalisis unsur-unsur teks eksposisi, yang keempat indahnya berpuisi, dan yang kelima urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Ada 5 bab yang akan kita bahas, kita pelajari pada semester 1 ini. Untuk materi awal, kita akan membahas bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Dalamnya kita nanti akan membahas bagaimana apa yang disebut teks berita. Adapun unsur subbabnya, yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, menemukan struktur dan kaidah berita, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Oke, sudah paham? Ya, kita langsung coba buka halamannya yang pertama untuk bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Ya, apakah kalian sudah mendengar, melihat berita hari ini? Berita apa yang lagi hot, yang lagi banyak dibicarakan banyak orang? Berita apa ya? Berita COVID-19. Oke, ya, betul. Berita COVID-19 selama beberapa bulan terakhir ini menjadi pusat perbincangan banyak orang. Adapun berita-berita yang lainnya, misalnya berita tentang pilkada, bisa juga berita tentang sistem daring pembelajaran di sekolah, ataupun yang lainnya. Pada era sekarang, di zaman globalisasi, berita menjadi menu santapan setiap hari oleh orang-orang. Bisa jadi berita menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Tentunya kalian juga harus tahu berita apa yang terjadi di Indonesia, di Jawa Tengah, ataupun bahkan di Blora atau di sekitar kalian masing-masing. Dan yang penting, kalian harus tahu mana itu berita berupa hoax, berita yang tidak benar, dan berita yang berupa fakta, berita yang apa adanya. Jadi sesuai fakta, tidak dibuat-buat dan tidak bohong. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyak sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi kalian harus tahu maksud tujuan berita itu apa, dan yang penting bermanfaat bagi kalian. Sebagai pengawalan untuk berita, itu menjadi awalan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah tahu toh apa itu berita? Berita itu yang seperti apa? Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut untuk ke depannya. Subbab yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur berita.
Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu bisa menjelaskan pengertian berita. Apa itu berita? Bagaimana berita itu dan unsur-unsur berita yang kamu dengar ataupun yang kamu baca. Untuk kegiatan 1.1 ini ada 5 pertanyaan. Yang dimaksud dengan berita adalah yang kedua, kegunaan berita bagi pelajar. Yang ketiga, sumber-sumber informasi meliputi 4. Kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah 5. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup 5 pertanyaan ini sudah saya buat dalam Google Form. Nanti kalian bisa mengklik link yang sudah saya berikan nanti di bawah. Kalian jawab dengan bahasa kalian masing-masing. Ingat, jangan disingkat-singkat kata-katanya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jawablah sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Tidak usah mencontoh temannya, meniru temannya, ataupun bahkan menjiplak hasil kerjaan temannya. Oke, paham? Saya kira kalian sudah kelas 8, tentunya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, di situ disajikan berita. Berita simpel, berita sederhana. Ada 3 paragraf. Bisa kalian baca, itu yang disebut berita, teks berita. 3 paragraf tersebut kalian pahami, kalian baca. Dan untuk tugas yang kedua, nanti kalian carilah berita simpel seperti contoh yang di buku paket, entah itu dari Google, dari televisi, dari radio, dari surat kabar, media cetak ataupun yang lain. Tulis di buku kalian, kemudian foto berita yang sudah kalian tulis, lalu kirimkan ke WA saya. Paham? Jadi kalian cari satu berita. Berita apapun, bisa berita olahraga, bisa berita sosial, bisa berita politik, bencana alam, ataupun berita yang lainnya. Cari berita yang simpel, sederhana saja. Tidak usah berita yang banyak, yang panjang. Yang penting kalian tahu, yang kalian tulis itu adalah teks berita. Oke, paham? Kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke WA saya. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai penjelasan saya yang kurang jelas atau mengenai tugasnya, bisa kalian sampaikan langsung melalui WA saya. Paham? Oke, ada 2 tugas. Yang pertama nanti tugas di Google Form kalian kerjakan. Kemudian tugas yang kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, jangan lupa semua harus mengerjakan. Tidak ada yang tidak, dan batas waktunya tetap hari ini, nanti saya beri batas waktunya. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi awal tentang teks berita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas teks berita lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.